Bapak Ibu Allah muliakan, tema kita itu ini karena masih terkait dengan perpindahan waktu ya. Menatap masa depan dengan mengevaluasi masa lalu. Berarti ada masa depan, ada masa lalu. Sejatinya waktu itu Bapak Ibu terbagi dua. Masa sekarang itu cuma sebentar. Buktinya 5 menit yang lalu udah menjadi masa lalu. Di sekarang kita ngomong baru semenit, semenit lalu sudah menjadi masa lalu. Berarti waktu itu hanya bagi dua sebenarnya. Yang sudah berlalu dan yang belum terjadi. Adapun masa sekarang cepat berlalu. Ini 5 menit yang lalu sudah menjadi masa lalu. 1 menit yang lewat sudah menjadi masa lalu. Jadi yang kita hitung itu cuma masa depan dan masa lalu. Nah, kalau masa depan itu misteri. Misteri itu kita nggak tahu. Apa yang tidak kita ketahui dari masa depan, apa yang akan terjadi, berapa lama kita hidup, kapan kita akan meninggal, kita benar-benar nggak tahu. Itu namanya misteri. Masa depan sungguh menjadi misteri. Nah, kalau sudah berlalu, itu namanya histori. Sudah jadi sejarah. Artinya apa? Tidak bisa lagi diulang. Dia sudah tercatat, tertulis sebagai sejarah. Nah, dia menjadi sejarah, tidak bisa diulang, bahkan tidak bisa lagi kita kejar selama-lamanya. Jadi yang paling jauh itu kata ulama yang tak bisa lagi dikejar dengan kecepatan bagaimanapun adalah masa lalu. Kecepatan yang paling cepat itulah masa lalu. Sedetik berlalu, nggak mungkin lagi kita kejar, kita susul selama-lamanya. Jadi masa depan itu misteri, masa lalu adalah histori. Nah, berarti 1444 sudah menjadi histori, sejarah. Nah, 1445 ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi, ya. Itu namanya misteri. Nah, kalau dia sudah menjadi histori, jemaah, Bapak Ibu Allah muliakan, itu tercatat, bisa tercatat di ingatan orang, ingatan kita. Tapi kalau di ingatan kita dan ingatan orang biasanya nggak lama, karena manusia itu pelupa. Tapi tercatat di dalam catatan malaikat. Di sejarah kita yang kita nggak lupa entah apa yang terjadi waktu itu, setiap tahun, setiap detik itu dicatat rapi oleh malaikat. Seperti apa catatannya? Sederhananya adalah satu kata dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kata yang terucap langsung dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Perbuatan, jangan perbuatan yang besar, perbuatan yang kecil saja. Faman ya'mal misqala dzarrah, sekecil biji bayam kita lakukan apakah baik atau buruk, itu langsung dicatat. Artinya apa? Sejarah kita dicatat dengan rapi oleh malaikat. Tetapi sebahagian dari sejarah kita dicatat oleh ingatan publik, oleh orang-orang yang hidup bersama kita, wabil khusus setelah kita meninggal. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam di antara doanya pada Allah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma walhiqni bis-salihin. Ya Allah, beri aku ilmu dan susulkan aku kepada orang-orang soleh. Beri aku ilmu. Hukma itu kenapa tidak menggunakan istilah ilmu? Karena ilmu itu Bapak Ibu Allah muliakan, ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Dia ilmu juga. Tapi kalau hukmah ini memang ilmu yang bermanfaat, yang mengajarkan kita tentang kebenaran, yang memotivasi kita untuk berbuat baik atau hukmah. Nah, kita minta pada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, tidak sembarang ilmu, tidak asal ilmu. Wawasan bertambah, pengetahuan bertambah, tapi amal tidak bertambah. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, Rasulullah mengajarkan kita kalau minta ilmu pada Allah, ya Allah, beri aku ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Berarti kalau ada ucapan ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat.
Dia ilmu juga, iya. Wawasan juga, iya. Tapi tidak bermanfaat. Maka kita dengan umur kita yang terbatas ini nggak mungkin mengetahui segala hal. Pergilah ke perpustakaan, ada jutaan buku-buku, nggak mungkin kita baca semuanya. Terus pilihlah yang penting-penting, yang kita butuhkan dan yang bermanfaat. Nah, bagaimana urutannya Ustaz? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa kita amalkan. Kalau cuma diperdebatkan, itu apa manfaatnya? Seperti perdebatan begini, Ustaz, sebenarnya Allah itu sebelum bernama Allah, siapa nama Allah? Itu apa itu dipelajari? Apa faedahnya? Ustaz, surga yang akan kita tempati nanti itu, apakah surga Nabi Adam dulu atau bukan? Kalau bukan, apakah surga itu sudah ada? Kalau sudah ada, di mana dia sekarang? Kalau belum ada, kapan diciptakan? Itu untuk apa? Fokus kita bukan menentukan surga yang mana. Fokus kita beramallah agar masuk surga. Kalau kita masuk surga, terserahlah. Mau surga yang dulu atau surga baru, sudah diciptakan atau belum diciptakan, yang penting kita masuk surga. Maka beramallah agar masuk surga. Terus kalau perdebatan-perdebatan seperti itu apa? Kadang-kadang perdebatan kalau tidak menghasilkan amalan, biasanya menghasilkan pertengkaran. Bertengkar berjam-jam, habis waktu, tidak ada faedahnya. Tidak ada yang bisa dipegang, tidak ada yang bisa diamalkan. Bukan itu yang kita minta. Yang kita minta adalah, ya Allah, beri aku hikmah, ilmu yang bermanfaat. Apa manfaatnya? Ilmu itu setidaknya dua manfaatnya. Kepada Allah kita makin taat, makin takut. Kepada manusia kita makin santun. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah adalah yang berilmu. Jadi kalau kita belajar ilmu, kalau dengan ilmu itu sejak mengetahui itu kita makin takut pada Allah, makin gak mau bermaksiat, berarti kita mendapatkan ilmu yang benar atau ilmu yang bermanfaat. Wa alhiqni bis-shalihin, dan kalau aku mati ya Allah, gabungkan aku ke kelompok orang-orang soleh. Berarti yang sudah mati itu banyak. Para syuhada sudah mati, orang soleh sudah mati, para nabi sudah mati, para rasul sudah mati, siddiqin sudah mati. Maka kita minta pada Allah adalah, ya Allah, susulkan aku ke salah satu. Apakah ke kelompok para nabi, kelompok para rasul, kelompok para syuhada, kelompok para ulama, pokok kelompok itu. Jangan sampai kita menyusul kelompok Qarun. Qarun juga punya kelompok. Orang-orang kaya yang durhaka pada Allah nanti di bawah panji-panji Qarun. Para penguasa yang membangkang pada Allah berada di bawah panji-panji Fir'aun. Lalu para pejabat-pejabat yang menyokong kezaliman berada di bawah panji-panji Haman. Para intelektual yang membantu kezaliman berada di bawah panji-panji Balaam. Jangan ke situ kita perginya. Bukan ke kelompoknya Fir'aun, ke kelompoknya Qarun, ke kelompoknya Haman, ke kelompoknya Balaam. Tapi kita ingin kumpulkan kami ya Allah kepada kelompok para nabi dan rasul, para syuhada, para siddiqin, para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Karena itu teman terbaik. Nah, lalu Nabi Ibrahim berkata, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan ya Allah untukku cerita-cerita orang tentang sejarahku sepeninggal aku, lisana sidqin, pembicaraan yang baik. Jadi yang kita lakukan ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, semuanya secara detail dicatat oleh malaikat. Tapi sebahagiannya dibicarakan oleh orang sepeninggal kita. Nah, yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim nanti kalau aku meninggal ya Allah, cerita-cerita orang tentang aku, testimoni orang tentang sejarahku adalah yang baik-baik. Bagaimana si almarhum yang baru meninggal? Oh, dia orang soleh. Dia suka membantu, dia suka menolong, ramah, suka senyum, mulut manis, kucinan murah. Kalau itu cerita-cerita orang tentang kita, maka kita adalah orang baik. Tapi kalau sebaliknya, dia tidak pernah sholat, dia pelaku maksiat, tukang onar, tukang heboh, terus suka baca ruik,
suka makan masak matah. Kalau itu cerita orang tentang kita, maka kita adalah orang jahat. Dalam sebuah hadis sahih, Bapak Ibu Allah muliakan, hadis sahih disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik. Apa kata Anas? Marru bi janazatin. Mereka lewat, ada orang yang meninggal. Jadi ada orang meninggal. Nah, kalau dalam hadis lain mengatakan ada orang meninggal lewat di hadapan para sahabat, dibawa ditanduk oleh orang. Fa asnu alaiha, lalu yang melihat itu Otusiano, orang baik, elok, ramah, suku menolong. Fa asnu alaiha khairan, pokoknya komentar orang, dia orang baik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat. Kata Nabi, wajabat. Summa marru bi ukhra, lalu lewat pula jenazah seorang lain. Fa asnu alaiha syarran. Komentar orang banyak. Oh tu kecamiang, tu orang tak sembahyang, makan masak matah, orang jahat, orang zalim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengomentari wajabat. Faqala Umar ibn al-Khattab, lalu Umar bertanya, ma wajabat? Apa maksudnya wajabat? Wajabat tu wajib ya, wajib. Apa maksudnya wajabat ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab, hadza asnaitum alaiha khairan. Jenazah pertama tadi kalian puji-puji kebaikannya, fawajabat lahul jannah, maka wajib untuknya surga. Apa maksudnya? Dia pasti masuk surga. Wa hadza, lalu jenazah yang kedua, asnaitum alaiha syarran, kalian disuruh mengomentari dia orang jahat. Wajabat lahu an-nar, maka wajib untuknya neraka. Antum syuhadaullahi fil ard, kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi kalau ada orang lewat, komentar masyarakat ndak dibuat-buat, ndak direkayasa, dan komentar orang itu rata-rata elok, rata-rata baik, maka insyaAllah orang itu adalah ahlu surga. Tapi tidak ada rekayasa lah. Pikir sambutan resmi tentang meninggalnya Pak A, pejabat A, lalu ada komentar Pak RT, Pak RW, semacam. Kalau dalam acara resmi seperti itu, atau tidak ada unsur spontannya lain. Bisa jadi sebenarnya yang ucapkan dek tokoh-tokoh tu berbeda jo hatinya. Kan tak mungkin lagi ngecek di muka orang kami apa tu pejabat tu semacam ikut perangai kan tak mungkin. Nah, kalau itu ada unsur-unsur rekayasa itu tidak alami. Tapi kalau memang masyarakat komentarnya alamiah, tidak direkayasa, tidak dalam upacara, tidak ada testimoni yang diminta khusus. Tolong lagi testimoni kita Pak tentang almarhum ayah hamba yang meninggal. Atau kan tak mungkin orang itu mengatakan apaan jahe, apaan kurang ajar, kan tak mungkin. Nah itu beda. Tapi kalau seandainya memang lewat jenazah orang tanpa dikomando, dia elok Pak meninggal Pak, sampai meninggal, sampai apa nyo elok suka membantu anak yatim piatu miskin. Testimoni dari anak yatim, dari tetangganya, dari keluarganya, sadonya sepakatnya dah elok. Apa kata Nabi? Wajabat lahul jannah, maka pasti untuknya surga. Tapi kalau testimoni orang tentang kita atau komentar spontan orang tentang seseorang, justru sebaliknya. Apalagi sampai membantai kambing orang meninggal. Nah kan ada juga nak merasa lapeh orang dari kejahatan kita. Apa nazarnya kok meninggal Pak tu kami bantai kambing makan bersama-sama belanjong lah. Kalau sempat orang pesta gitu, kan ada orang pesta nak masuk penjara, tetangganya masyarakat pesta. Oh ternyata selama tetangga itu memang sudah banyak yang jengkel. Nah kalau seandainya si A meninggal, lalu komentar orang memang
Dia mengatakan nak bayar hutang, ini tukang fitnah, ini pelakor, macam-macam lah komentar orang, dan itu tidak direkayasa, itu spontan. Maka apa kata Rasulullah? Wajabat lahun nar, maka dia berhak dan layak masuk neraka. Nah, berarti apa jemaah? Kita menatap masa depan itu maksudnya apa? Kita evaluasi dulu masa lalu. Apa yang kita lakukan selama ini. Nah, dah terbayang ya apa yang kita lakukan masa lalu ya. Kita masuk ke masa depan. Kita mulai dari akhir. Berpikir dari akhir. Apa itu? Masing-masing kita ya. Mari kita bayangkan. Jika nanti kita meninggal, ini masing-masing kita bayangkannya. Kira-kira apa komentar orang tentang kita? Atau no comment? Ya ai ni komentari Ustaz, tak ada nampak jaso. Yang lain jahit tak ada, jaso tak ada, no comment. Nah, orang seperti ini jemaah biasanya datangnya tidak ngaruh, perginya juga orang tidak kehilangan. Nah, kalau bisa kita janganlah seperti makhluk seperti ini. Dia tidak jahat. Orang tidak merasa terganggu dengan keberadaannya. Tapi orang juga tidak merasa mendapat sesuatu dengan keberadaannya. Sehingga adonyo atau tidak ado sama saja. Pulang kampungnya sekian lama orang tidak merasa kehilangan. Beradonyo sama kita orang tidak merasa terganggu. Tapi tidak ada pula yang bisa diceritakan. Apakah dia pernah sedekah, apakah dia pernah membantu, apakah dia pernah gotong royong, apakah dia pernah... Tidak ada pula yang bisa diceritakan. Nah, ini orang ini biasanya akan cepat dilupakan. Kini berkubur, besok orang langsung lupa siapa namanya. Tapi ada orang ketika dia meninggal dunia, pertama ketika dia meninggal dunia membuat alam serasa bergoncang. Orang menangis kehilangan. Itu banyak tokoh-tokoh ya. Para ulama ketika dia meninggal atau tokoh Islam ketika dia tiada, yang bersedih bukan cuma keluarga dekatnya, tapi di mana-mana orang bersedih. Satu sosok yang saya temui seperti ini dulu adalah ketika wafatnya B.J. Habibie. Luar biasa ketika B.J. Habibie meninggal, bukan cuma di Sulawesi orang salat jenazah, di Jakarta, di Jerman karena beliau lama tinggal di Jerman, di Palestina. Nah, di Palestina banyak juga orang salat gaib untuk B.J. Habibie karena konon B.J. Habibie itu banyak bantuannya untuk pengungsi Palestina. Di Sumbar, di Sumbar di beberapa titik Kota Padang orang juga ikut mensolatkan B.J. Habibie. Barulah terungkap testimoni orang tentang beliau. B.J. Habibie itu rupanya sejak muda rutin puasa Senin Kamis. Dan dia juga menjadi bapa asuh dari banyak anak yatim di berbagai tempat. Muncul testimoni dia membantu banyak masjid, membantu banyak sekolah. Muncul satu persatu. Kata Rasulullah, kalau sudah di berbagai tempat muncul testimoni positif, wajabat secara zahir kita katakan Habibie insyaallah ahlus surga. Kalau Habibie lah tuh, kita kira-kira kalau kita meninggal, apa cerita orang tentang kita? Terus siapa yang akan merasa kehilangan? Berapa lama orang akan bersedih? Dan setelah meninggal siapa yang masih mengirimkan doa-doa terbaiknya? Itu. Semakin banyak jawabannya, semakin tinggilah kualitas kita. Alhamdulillah Ustaz, sampai kini masih banyak doa-doa untuk beliau. Sebab itu pesantren beliau mendirikan, itu tanah beliau yang mewakafkan, itu panti asuhan beliau jadi bapak asuhnya. Sampai kini orang masih ingat jasa beliau dan masih mendoakan beliau. Padahal beliau sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Bagus. Ada orang sampai sekarang masih diingat, tercatat dalam sejarah. Tetapi keburukannya, berarti dia
penduduk neraka. Kalau bincang-bincang tentang raja yang zalim, selalu muncul nama Fir'aun. Maka siapa saja yang zalim dikatakan Fir'aun. Padahal namanya tidak Fir'aun, tapi Fir'aun lah menjadi simbol. Kekal nama Fir'aun tapi dalam bab kezaliman. Kalau ada orang kaya yang pilih, orang kaya yang tamak, muncul personifikasinya pada Qarun. Di Qarun itu namanya abadi, tercatat. Bukan cuma di buku sejarah, tercatat dalam Quran. Tapi tentang apa? Tentang orang kaya yang durhaka dan bermaksiat. Muncul nama Namruz. Kalau tentang orang yang munafik, lain di mulut, lain di hati, muncul nama Abdullah bin Ubay. Kalau tentang kebaikan, muncul Luqman Al-Hakim, muncul Maryam, muncul para nabi, para rasul, muncul nama-nama. Kalau dalam tentang kebaikan juga banyak muncul dalam Al-Quran dan dalam hadis. Tentang kejahatan juga muncul. Tapi sebagian besarnya tidak diingat oleh sejarah. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah membuat hal yang bersejarah. Nah, kita kira-kira kalau kita meninggal, apa respon orang? Setidaknya semoga tidak ada yang merespon negatif. Meninggal juga kayaknya Pak tu. Alhamdulillah lah. Kalau dia merasai anaknya, merasai bininya, merasai tetangganya, tapi alhamdulillahnya dah meninggal. Kalau itu respon orang, kata Rasulullah, wajabat lahun nar, berarti dia memang penduduk neraka. Nah, kita kira-kira siapa? Semoga testimoninya adalah alhamdulillah dia guru ngaji, pandai anak-anak kami mengaji di beliau. Pokoknya di kampung kuat ratu-ratu pada mengaji ke beliau. Kalau itu komentar orang, insya Allah. Alhamdulillah kalau Pak Haji itu jadilah masjidnya satunya bantu, musala kok satunya bantu, tiap tahun anak yatim dapat jatah. Kalau Pak Haji itu ia dermawan. Itu kebenaran, alhamdulillah. Dia mak tu meninggal, yo alhamdulillah rasul-rasulnya lihat tu tak tinggal puasa Senin Kamis. Terus khatam Al-Quran sekali dalam sebulan. Pokoknya selalu berada di saf salat berjamaah di masjid. Kalau itu komentar orang, wajibat insya Allah dia penduduk surga. Tapi kalau payah orang mencari, ada suapak tua tak tampak, tak terkenal dah. Tapi lain tak dulu so pindah lo dah terasa jasanya. Nah, karena itu jemaah menatap masa lalu kita bandingkan ke masa depan. Persoalannya barangkali masa lalu kita memang sudah terlanjur, tak mungkin dirubah, tidak mungkin diulang, atau kita jahat, kita pelaku maksiat, masa lalu kita hitam, kelam dan seterusnya. Tapi kalau masa depan kita robah, kita ukir cerita baru, bagus juga testimoni orang nanti. Alhamdulillah lah Pak tu setahun menjelang meninggal rajin sembahyang. Selama aku tak pernah sembahyang, tapi alhamdulillah menjelang meninggal nyo ke masjid. Kan bagus testimoni orang. Dia husnul khatimah. Dia Pak Mak Datuk tu ya. Alhamdulillah lah. Dulu tak ada harta orang, hartanya bini orang, bininya. Tapi alhamdulillah menjelang meninggalnya berubah total. Alhamdulillahnya ahlul masjid berwakaf, santun ke anak bini, santun ke penakan. Bila tu setahun menjelang meninggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu berarti testimoni yang baik tu. Alhamdulillah. Intinya jemaah, waktu yang tersisa 1445 yang kita tidak tahu entah berapa lama, gunakan untuk mengukir cerita baru. Yang sudah ya sudahlah. Walaupun yang sudah berlalu itu sudah puluhan tahun, bahkan 2/3 dari umur kita sudah berlalu, dan itu isinya selalu cerita-cerita yang buruk. Nah, 1/3 yang tersisa kalau kita
lukis cerita baru, kita lukis sejarah baru, endingnya juga bagus. Namanya husnul khatimah. Nah, karena itu jemaah, bahwa pergantian tahun baru harus dimaknai sebagai tekad kita untuk memulai hidup baru, memulai cerita baru. Para ulama mengatakan, rugilah manusia usianya bertambah, tapi kebaikannya tidak bertambah. Tidak kebaikan untuk dunianya, tidak juga kebaikan untuk akhiratnya. Berlalu 1444, bertambah usianya. Usia itu berarti yang lahnya pakai ya, 1 tahun. Tapi tidak ada yang bertambah. Kebaikannya tidak bertambah, baik untuk dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Ada orang bertambah kebaikan, tapi hanya untuk akhirat, hanya untuk dunia. Tidak ada bertambah untuk akhirat. Dia rugi, tapi masih mending. Ada orang dunianya tidak bertambah, akhiratnya juga tidak bertambah. Beruntunglah, rugilah manusia jika usianya bertambah, tapi kebaikannya tidak bertambah, tidak untuk dunianya, tidak juga untuk akhiratnya. Maka Allah katakan dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Lihatlah, namanya menatap dari akhir. Kita bayangkan, andai saya meninggal nanti, kira-kira apa yang terjadi? Pertama, siapa yang menangis? Yang kedua, kenapa dia menangis? Yang ketiga, siapa yang kehilangan? Terus yang paling penting juga, berapa orang yang akan mensolatkan jenazah kita? Kalau orang baik rata-rata jemaah banyak mensolatkan. Kalau B.J. Habibie itu kalau di berbagai tempat kalau kita lihat itu ada ribuan. Padahal Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, jika ada jenazah meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang, syaratnya yang 40 orang itu tidak ada yang melakukan perbuatan syirik, Allah ampuni dosa jenazah itu. 40 orang dengan catatan tidak ada yang melakukan perbuatan syirik. Kalau yang mensolatkan itu 400 orang, biarlah margin error 10%, ada 40 yang melakukan perbuatan syirik, masih ada 360. Apalagi kalau disolatkan oleh ribuan orang, agak 40 masa ada yang tidak melakukan perbuatan syirik? Pasti. Maka jika disolatkan oleh banyak orang, ada harapan dosa kita diampuni. Syahnu ketika meninggal luar biasa, penuh masjid. Bahkan 2 kali jamaah solat karena tidak temui, berarti itu kualitas bagus. Syahnu Ustaz ketika meninggal luar biasa, 1 kilo lai panjang karang bunga, berjejer oto dari kenalan-kenalannya hadir berlangsung kawal. Cuma Ustaz ketika solat tak banyak nak sembahyang. Tu mengarang Nabi tadi, ia duduk-duduk, mata-mata. Tu untuk kerang bunga tu untuk orang tu pula, untuk orang juga inyo lagi peduli. Berarti targetnya bukan juga untuk main, untuk inyo juga. Kalau dibiak kerang bunga, anan jaga pun suara insyaAllah dompet aman. Kan itu inyo juga tu. Tapi yang untuk jenazah ke apa? Karangan bunga berjajar 1 kilo, terus testimoni setiap orang ingin mengecek, Pak RT mengecek, Pak RW ingin mengecek sambutan, Pak Wali ingin mengecek sambutan, Ketua Pemuda ingin mengecek sambutan, Sado ingin mengecek sambutan. Ketika solat tak banyak nak sembahyang. Kalau bersih jadilah ada alasan pada solat berhalangan. Laki-laki ya alasan. Terus nanti dibawa ke kubur. Ada orang ketika dia dikuburkan 12 kali tembakan ke udara, tembakan penghormatan, tembakan apa namanya tu? Salvo ya. Tu biasanya orang pakai tu 12 kali. 12 kali tembakan ke udara, enggak dia takut pakai.
Mungkin kalau boleh kali tembakar lari malaikat yang mungkar nangkin tak jadi bertanya lumayan jalan tak. Terus apa manfaatnya untuk almarhum? Tidak ada. Allah masuk ke dalam kubur, pulang orang ke rumah, orang sibuk dengan urusan masing-masing, si mayat sibuk dengan penderitaannya di alam kubur. Sebaliknya ada orang ketika meninggal tak banyak karangan bunga. Sebab dia hanya orang biasa, bukan orang berpangkat, bukan orang berduit, tapi ramai orang datang, ramai orang sembahyang. Maka tak temuek-temuek. Meninggalnya di kota A, ramai orang menyembahyang di situ. Di bawah ke kampung halamannya, ramai orang menyembahyang di situ. Padahal dia bukan siapa-siapa. Kenapa? Ada yang orang ingat dari dia, nyelok, nyopa nyampu, nyopa murah, nyopa galak. Padahal nyo tak mencalek. Nyopa nyampu, nyopa murah, nyopa galak. Mulut manis, kunci dan murah. Terus yang paling luar biasa jemaah, setelah dia dikubur, tetap orang mendoakannya. Aku yang paling penting jemaah. Ada orang dek kanunya kayo, keluarganya lebih putih. Setelah dia dikubur dan terpikir di keluarganya itu memberasihin ke kuburannya, magi marmer kuburannya, kalau perlu magi membuat pagar dan atap. Padahal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak ada yang mendoakan. Tapi ada orang ketika dia meninggal dunia, rutin anak yatim mendoakan. Mari kita doakan Pak Haji itu karena beliau dulu donatur kita. Tetangga-tetangga jangan lupa kita doakan Pak yang meninggal itu rajin. Sampai kita basalan tenggang. Kesulitan kita kainyo sampai kita menceritakan nasib. Sampai meminjam semacam. Mari kita doakan beliau. Nyalah meninggal tapi masih mengalir. Kalau di Padangku Setomo di antaranya adalah yang banyak berserakan di Madima kebaikannya. Dan masih banyak orang-orang yang keluar cerita tentangnya. Semoga diampuni, semoga diberi pahala. Di antaranya adalah Irsyanda Abidin. Pak Irsyanda Abidin itu ibu, itu ada salah 2,5 hektar. Tanah pertama pembangunan ada salah itu wakaf beliau. Kini malah 2 hektar, banyak tambahnya, tapi 2,5. Terus di Padang Panjang. Nah, beliau kan berkubur di Padang Panjang. Ada pondok pesantren Darul Muwahhidin. Di situ beliau punya hotel Nabawi Syariah. Umanek beliau meninggal, hotel ko dikelola oleh pondok. Di Ulak Karangko ada rumah Quran. Dan rumah Quran tu diagih cia hotel untuk rumah Quran. Di Ulak Karang. Di Batu Hampa tu ada pondok pesantren An-Nabawi. Beliau ada wakaf beliau di situ. Di Solok di Ampang Kuala ada rumah Quran, beliau ikut di situ. Saya sampai kini kalau bahas waktu kawan-kawan tu, dia pak tu jadilah kalau perjuangan beliau. Testimoni orang tentang beliau yang baik-baik. Nah kita akankah seperti beliau Bapak Ibu? Tergantung kepada apa yang kita lakukan, mulai dari malam kini sampai kita mati. Kalau yang sudah-sudah barangkali sudah ada, tapi belum maksimal. Mungkin kalau yang sudah-sudah tidak kadisawi warna, banyak dosa, banyak yang hitam. Fokus kita adalah di 1445 ini, di masa depan ini. Mari bismillah, kita mulai buka lembar baru, kita lukis lukisan paling indah, kita kerjakan pekerjaan yang paling mulia, kita tebarkan manfaat di mana-mana, dan nanti ketika kita meninggal, waj'alli lisana sidqin fil akhir. Jadikan ya Allah untukku ketika aku meninggal nanti, cerita orang adalah tentang kebaikan, tentang kepemurahan, tentang kesantunan, tentang kedermawanan, tentang silaturahmi, tentang baik hati, tentang jiwa yang lapang, pemaaf dan sebagainya dan seterusnya. Semoga kita mendapatkan anugerah seperti itu sehingga fisik kita sudah pergi tapi jasa kita masih dikenang dan doa-doa untuk kita masih mengalir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi